Pemirsa, aparat kepolisian Polsek Panjang menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram daging celeng dari Provinsi Jambi dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas, daging celeng itu dibawa dengan peralatan rumah tangga. Armada truk milik vendor PT Pos Indonesia ini diamankan oleh aparat kepolisian sektor Panjang, Bandar Lampung. Lantaran kedapatan membawa ratusan kilogram daging celeng asal Provinsi Jambi tujuan Kota Bekasi. Supir mengaku mendapat order mengantar daging celeng yang dikemas di dalam 6 karung besar bersama dengan paket pengiriman barang rumah tangga. Supir mengaku mendapat upah sebesar 2 juta rupiah untuk mengantar ratusan kilogram daging celeng kepada pemesannya di Kota Bekasi. Dapat upah berapa, Bang? 2 juta. Setiap kali mengantar? Sekali ngantar ya. Setiap kali ngantar. Ini di sana mau dijual ke perorangan apa ke rumah makan, Bang? Nggak tahu, Pak. Saya suruh ngirim aja itu, Pak. Bang, kalau pakai mobil truk PT Pos ini, Bang, memang punya kita apa gimana ini, Bang? Ini bukan pos, ini namanya vendor, Pak. Vendor. Iya. Tapi kita yang bawa kendaraan ini, Bang? Iya. Penggagalan penyelundupan ini bermula saat petugas patroli polisi mencurigai truk yang melintas di Jalan Tanjakan kawasan Kelurahan Pidada, Panjang, Bandar Lampung. Setelah dilakukan pengecekan box yang ada di truk bersama sopir, terdapat 6 karung daging celeng. 6 karung daging celeng, kurang lebih satu karungnya seberat 150 kg. Dan muatan tersebut langsung kami amankan di Polsek Panjang, Polresta Bandar Lampung. Kemudian kami langsung berkoordinasi dengan karantina pertanian kelas 1 Bandar Lampung untuk diproses tindak lanjut. Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap sang supir serta menyita barang bukti berupa armada truk serta ratusan kilogram daging celeng ilegal. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan pengungkapan kasus penyelundupan ratusan kilogram daging celeng ilegal di Lampung? Kami ajak Anda berbincang dengan Kapolsek Panjang, AKP Adit Prayitno. Pak Adit, bagaimana kronologi pengungkapan daging celeng yang diselundupkan ke dalam mobil ini, Pak? Halo? Pak Adit, Ya, sudah tersambung bersama kami? Iya. Bisa Anda jelaskan, Pak, bagaimana proses penyelundupan yang digunakan oleh pelaku untuk memasukkan ratusan daging celeng ini ke dalam mobil ini? Mobil apa sebenarnya ini, Pak, yang digunakan pelaku ini? Jadi pada saat itu anggota saya melaksanakan patroli kegiatan rutin yang dilaksanakan di wilayah Panjang, yang dimana melihat ada kendaraan yang dicurigai. Kemudian anggota bergegas menghampiri kendaraan tersebut, kemudian langsung melihat dan mengecek dengan supirnya. Terus ditemukan oleh bau kurang sedap, berupa aroma yang kurang sedap, sehingga kami menanyakan supir, apa yang Anda bawa, kepada saudara H. Kemudian supir itu menjawab dengan panik, dia nggak mau jawab. Kemudian silakan dibuka aja box kendaraan tersebut. Setelah dibuka, kendaraan tersebut berupa daging yang sudah ada di plastik. Ya, Pak, sebenarnya kendaraan truk ini benar milik PT Pos? Jadi kendaraan truk ini masih mitra PT Pos, sehingga dia kerjasama dengan PT Pos Kerawang yang ada di Kerawang, Jawa Barat, menurut keterangan dari supir. Lalu bagaimana daging celeng ini bisa bercampur, Pak, dengan paket barang rumah tangga di dalam mobil? Jadi asal mulanya dari supir tersebut, dia mengambil barang
berupa perabotan rumah tangga dari Jambi, dari saudara R yang dia kenal. Kemudian pada saat di perjalanan ke daerah Sumatera Selatan di Banyu Limpir, ditelepon lagi kepada saudara R untuk mengambil barang paketan berupa daging. Ditanya sama supir, daging apa? Daging celeng. Kemudian dia mau, sehingga diupah dengan uang jalannya sebesar 2 juta rupiah. Iya, upaya penyelundupan daging celeng ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak? Kalau untuk upaya ini baru pertama kali, Mbak. Jadi pertama kali menggunakan alat transportasi yang milik pemerintah, Pak. Baik, pengakuan dari pelaku Pak, daging celeng ini hendak disebar di mana saja Pak di Bekasi, Jawa Barat? Rencana itu di Bekasi sama di Tangerang. Nanti pada saat supir keluar dari tol Karawaci, kemudian dia langsung ditelepon oleh pemilik daging tersebut. Kemudian dia melaksanakan transaksi. Namun pada saat ditanya dia nggak tahu nama pemiliknya siapa, belum tahu. Menurut pengakuan dari pelaku, wilayah mana saja baik itu di Bekasi dan juga Tangerang, Pak? Untuk sementara ini baru hanya Tangerang sama Bekasi aja. Ini targetnya ke pasar atau ke pedagang-pedagang kecil Pak? Untuk keterangan dari supir, untuk milik pribadi kepada orang. Tapi lebih jelasnya dia juga belum memahami, lebih jelasnya nanti akan diselidiki kembali. Ada berapa banyak jumlah daging celeng yang ditemukan, Pak? Untuk daging celeng yang ditemukan ada 6 karung daging, dan 1 karungnya kurang lebih 150 kg. Wow. Lalu Pak, upaya penelusuran Pak agar daging celeng ini tidak terlanjur menyebar ke pasaran apa dari kepolisian Pak? Dari kepolisian selalu meningkatkan tugas pokok polisi bersama-sama dengan dinas terkait untuk melaksanakan patroli untuk mencegah tidak terjadinya kembali penyelundupan daging celeng tersebut. Baik, kalau untuk sekarang Pak, daging celengnya dikemanakan yang sudah disita oleh polisi ini? Jadi setelah kami mengevakuasi atau membawa daging celeng tersebut ke Polsek, kita amankan, kemudian kita koordinasi dengan dinas terkait di Balai Karantina Bandar Lampung kelas 1. Baik, terima kasih Kapolsek Panjang AKP Adit Prayitno atas informasinya di Kabar Petang. Selamat sore, Pak.